Bab 58. Sebenarnya aku ada backingan. Gavin perlahan-lahan berjalan menuju Mileye. Ada cahaya berwarna hijau di telapak tangan kanannya. Dia tidak meremehkan Mileye. Lebih tepatnya, setelah datang ke sini, dia tidak berani meremehkan siapapun. Dia akan bertarung sekuat tenaga menghadapi semua orang. Mileye merasa kesal melihat Gavin yang berjalan mendekatinya. Kenapa orang ini tidak mendengar sarannya? Dia juga tidak banyak berpikir, langsung menggenggam pedang terbang ke depan. Kalau tidak bisa berdamai, hanya bisa diselesaikan dengan bertarung. Inilah pemikiran Mileye. Seketika terdengar suara ledakan keras, Mileye langsung mundur sampai di depan gubuk bambu. Sedangkan Gavin hanya diam di tempat. Mileye menggenggam erat pedang Ling Qiao, lalu muncul ekspresi wajah serius. Kekuatan wanita ini sangat hebat. Gavin juga menunjukkan ekspresi wajah serius. Hanya dalam satu serangan dia sudah bisa memahami seberapa kuatnya kekuatan yang dimiliki Mileye. Gavin akan menyerang lagi. Tapi pada saat ini Tuan Putri ke-9 mendadak berjalan keluar dari gubuk bambu. Gavin berhenti dan Mileye langsung tercengang. Tuan Putri ke-9 berjalan ke samping Mileye. Dia melihat Gavin yang tidak jauh darinya. Kamu mau bertarung 1 lawan 2? Usai berkata, dia meletakkan tangannya di golok emas yang ada di pinggang. Golok emas langsung bergetar dan muncul cahaya golok. Gavin tersenyum tipis, dengan kekuatan alam kehampaan mengeluarkan teknik seni bela diri alam bumi, maka tubuhmu pasti akan terkena efek samping. Kamu memerlukan waktu 2 hari baru bisa memulihkannya. Sekarang kamu hanya sedang menakutiku saja. Usai berkata, dia langsung terbang ke arah Tuan Putri ke-9 dan Mileye. Tanpa banyak basa-basi, Mileye langsung menyerbu ketika melihat Gavin menyerang. Serangannya langsung ditahan oleh cahaya hijau yang ada di telapak tangan Gavin. Di saat itu juga, Mileye langsung melepaskan pedangnya. Pedang langsung menusuk ke arah pergelangan tangan Gavin. Untung saja, reaksi Gavin lebih cepat. Dia langsung menarik tangannya dan berhasil menghindari serangan pedang ini. Akan tetapi Mileye kembali menebas pedang ke arah Gavin. Seraas. Muncul cahaya pedang yang silau. Gavin mundur 1 langkah dan berhasil menghindari pedang itu. Di waktu bersamaan, ada sebuah cahaya golok emas menebas ke arah kepalanya. Gavin membelalakkan mata dan mengulurkan kedua tangannya menahan. Boom! Muncul cahaya hijau dari tubuhnya. Buff. Cahaya hijau langsung meledak ketika menahan tebasan cahaya golok emas. Gavin langsung mundur 10 meter. Gavin memelototi Tuan Putri ke-9, kamu masih berani menyerang. Tuan Putri ke-9 mencibir, bagaimanapun juga aku adalah seorang anggota kerajaan, mana mungkin tidak ada jurus untuk bertahan hidup. Setelah mendengar perkataan ini, Gavin langsung mengerutkan kening, akan tetapi, beberapa saat kemudian dia tidak lagi mengerutkan kening dan tersenyum berkata, iya. Kalau begitu aku ingin melihat kamu masih bisa menyerang berapa kali. Usai berkata, dia langsung menyerang. Akan tetapi, Tuan Putri ke-9 mendadak terbang ke langit, tangan kanan menggenggam erat golok emas dan muncul tekanan yang kuat dari tubuhnya. Teknik seni bela diri. Gavin kaget melihat kondisi ini. Kemudian, dia langsung kabur dari depan Mileye dan Tuan Putri ke-9. Bisa dilihat, dia tidak ingin menahan secara paksa teknik seni bela diri Tuan Putri ke-9. Meski dia tidak takut, andai saja sampai dia dan Tuan Putri ke-9 bertarung mati-matian, maka alhasil orang lain yang akan diuntungkan. Ada banyak orang yang sedang menunggu kesempatan ini. Tuan Putri ke-9 baru berhenti ketika melihat Gavin kabur. Dia langsung mendarat di samping Mileye, ayo, masuk. Mileye menganggukkan kepala,
bersama dengan Tuan Putri ke-9 masuk ke dalam gubuk bambu. Baru masuk ke dalam, Tuan Putri ke-9 langsung tumbang, Mileye langsung maju dan menopangnya. Pada saat ini, bibir Tuan Putri ke-9 juga terus mengalirkan darah. Mileye menggendong Tuan Putri ke-9 ke atas ranjang, kemudian melihat Tuan Putri ke-9 yang masih mengalir darah. Mileye berkata, apakah sebuah teknik seni bela diri alam bumi lebih penting dari nyawamu? Tuan Putri ke-9 menggelengkan kepala, kamu tidak mengerti. Mileye berkata dengan suara serius, aku hanya tahu, kalau kamu terus seperti ini, kamu akan mati. Tuan Putri ke-9 memandang Mileye, apakah kamu tahu kondisi kerajaan Jiang sekarang? Mileye hanya diam saja. Tuan Putri ke-9 memejamkan kedua matanya, ada begitu banyak sekte dan organisasi di dalam kerajaan ini, para murid mereka hanya akan berkorban demi sekte, tidak akan kata kerajaan dalam hati mereka. Selain sekte, juga ada Paviliun Zuixian dan Akademi Changmu. Mereka bisa secara merajalela merekrut orang tanpa memedulikan kondisi kerajaan. Lalu, orang yang bergabung dengan dua pihak ini, ada berapa yang bisa berkorban demi kerajaan? Tuan Putri ke-9 membuka lebar matanya memandang ke arah Mileye, apakah kamu tahu kenapa kerajaan Jiang tidak berani perang dengan kerajaan Tang? Karena tiada kekompakan dalam kerajaan ini, kalau terjadi peperangan maka kami tidak mungkin bisa mengendalikan orang-orang itu. Apabila kerajaan Jiang lenyap, maka Akademi Changmu dan keluarga-keluarga besar akan baik-baik saja, tapi bagaimana dengan rakyat jelata? Apakah Paviliun Zuixian dan Akademi Changmu bersedia melindungi para rakyat jelata ini? Mileye menghela napas dan ingin berbicara, tapi Tuan Putri ke-9 lanjut berkata, bisnis yang paling besar dalam kerajaan Jiang dipegang oleh Paviliun Zuixian. Mereka hampir memonopoli semua bisnis yang ada. Oleh karena itu, keuangan kerajaan selalu kurang. Dengan adanya teknik seni bela diri alam bumi tingkat atas ini, kita bisa melelang dan mendapatkan uang yang bisa menjaga keseimbangan keuangan kerajaan setidaknya 3 tahun. Dia menggelengkan kepala dan berkata, aku memiliki ratusan ribu prajurit, mereka sudah 2 bulan tidak menerima gaji. Mileye melihat Tuan Putri ke-9 sekilas, jadi, ini alasan kamu datang ke sini. Tuan Putri ke-9 berkata dengan suara santai, iya. Mileye berpikir sejenak lalu berkata, aku tahu kesusahan yang kamu miliki, tapi apakah kamu pernah berpikir, asalkan masih hidup segalanya pasti masih ada harapan. Kalau mati, maka semuanya hanyalah omongan belaka. Mileye melihat keluar sambil berkata, wanita itu pasti belum pergi, lalu dia pasti akan memanggil orang yang lebih banyak datang ke sini. Tadi wanita itu sudah mengatakan bahwa petinggi sangat tertarik dengan teknik seni bela diri alam bumi tingkat atas. Dalam kondisi seperti ini, siapa yang memiliki teknik seni bela diri alam bumi tingkat atas pasti akan diincar. Tuan Putri ke-9 memejamkan kedua matanya, kamu boleh pergi kok. Mileye mengerutkan keningnya dan diam cukup lama. Akhirnya ekspresi wajahnya menjadi serius dan memelototi Tuan Putri ke-9, serahkan teknik seni bela diri alam bumi tingkat atas itu. Tuan Putri ke-9 langsung membuka mata dan tidak percaya ketika mendengar perkataan Mileye ini. Ekspresi wajah Mileye semakin dingin, cepat serahkan. Tuan Putri ke-9 memandang Mileye cukup lama. Akhirnya dia tersenyum menertawai diri sendiri, sepertinya aku sudah memandang lemah daya tarik teknik seni bela diri alam bumi ini. Tapi, tak kusangka aku sudah salah menilai orang. Usai berkata, dia mengulurkan jari dan muncul sebuah kitab berwarna hitam di depan Mileye. Mileye melihat kitab berwarna hitam sekilas. Permukaan kitab sangat mulus, tidak tahu terbuat dari bahan apa. Dia membukanya,
lalu terlihat beberapa huruf besar, teknik seni bela diri alam bumi tingkat atas. Mileye tidak melihat terlalu lama, langsung menyimpan kitab tersebut dan bangkit berdiri berjalan keluar. Tuan Putri ke-9 memandang Mileye pergi dengan tatapan dingin. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan sebuah batu berwarna hitam, kemudian dia memasukkan energi ke dalamnya. Dia memejamkan kedua matanya dan berkata, "Ladia, dia bukan orang yang bisa diandalkan." Seorang wanita berbaju putih yang ada di suatu pegunungan berhenti lalu mengeluarkan sebuah batu berwarna hitam. Dia melihat batu itu cukup lama lalu berbalik badan pergi. "Nona, bukankah kamu sudah janjian akan bertarung dengan Panglima Siluman?" Ada orang yang berteriak di belakangnya. Wanita berbaju putih tidak menghiraukannya. Setelah Mileye keluar dari gubuk bambu, dia langsung lompat ke atas istana, kemudian melihat kondisi sekitar dan tertawa keras. "Haha, akhirnya aku mendapatkan teknik ini." Usai berkata, dia langsung terbang ke arah jauh. Teknik seni bela diri alam bumi. Dalam kegelapan tidak tahu siapa yang berkata, lalu beberapa bayangan langsung mengejar ke arah Mileye. Orang yang paling depan adalah Gavin dan diikuti sepasang pria wanita sebelumnya itu. Kekuatan mereka berdua juga sangat kuat, bahkan Gavin juga sangat segan dengan mereka. Mileye terbang dengan cepat. Hanya dalam beberapa detik sudah keluar dari kediaman Master Pedang dan tiba di dalam hutan. Lalu, ada banyak orang yang mengejarnya di belakang. Sekarang sudah tidak ada orang yang memedulikan Tuan Putri ke-9. Semua orang mengincar Mileye karena teknik seni bela diri alam bumi tingkat alam berada di tangannya. Mileye terus lari, dia mencari jalan yang curam dan susah dilalui. Dengan demikian Gavin dan lainnya tidak mungkin bisa menangkap dirinya dengan mudah. Bukan hanya demikian, bahkan membuat Gavin dan lainnya semakin jauh dengannya. Akan tetapi, Gavin dan lainnya tidak menyerah dan terus mengejar. Mileye bagaikan monyet yang lincah terus berkelana di dalam hutan. Dia tidak bertarung, ketemu orang langsung kabur hingga tengah malam. Langit sudah gelap, Mileye pun tersenyum. Langit yang hitam ini bagi Mileye tidak ada tingkat kesusahan, karena dia sudah terbiasa gelap malam di dalam hutan. Sedangkan Gavin dan lainnya langsung panik. Meski mereka pernah melakukan pelatihan di hutan, mereka berbeda dengan Mileye yang sudah bertahun-tahun berkelana di dalam hutan pada saat malam hari. Jadi, ketika langit mulai gelap, Gavin dan lainnya mulai waspada. Mereka bukan hanya perlu waspada pada Mileye, juga pada sesama mereka. Hal menusuk dari belakang adalah hal yang wajar sering terjadi di luar. Malam hari, Mileye bersembunyi di sebuah pohon yang rindang. Dia mengeluarkan boneka kecil yang mirip dengan Lindsay. "Kakak akan segera pulang. Kamu tidak akan bisa kembali." Pada saat ini, mendadak terdengar suara dari sampingnya. Mileye menyipitkan mata lalu menoleh kepalanya. Dia melihat seorang wanita berdiri di tempat tidak jauh darinya. Orang yang datang adalah Gavin. Tidak hanya ada Gavin, juga ada sepasang pria dan wanita. Mileye merasa kaget, "Kenapa kalian bisa menemukanku?" Gavin tersenyum, "Karena kami memiliki backingan. Sepertinya kamu tidak ada backingan. Jadi, kamu sudah mengerti sekarang." Pada saat Mileye ingin berbicara, suasana langsung mendadak berubah. Plak! Terdengar suara tamparan yang nyaring. Gavin langsung terpelanting belasan meter ke belakang. Pada saat dia berdiri, muncul bekas cakar merah di pipi kanannya. Semua orang langsung tercengang. Mileye juga tercengang, tapi dia langsung berkata dengan serius, "Sebenarnya aku juga memiliki backingan." Gavin dan lainnya langsung terdiam. Bersambung.